Ada Natal, ada Tahun Baru, ada kebangkitan, ada begitu juga tentang kita hidup, ada waktu lahir, ada waktu untuk sekolah, ada waktu bekerja, dan ada waktu punya cucu, dan seterusnya. Nah, jadi hari ini saya memberi tema khotbah adalah milestone. Milestone itu artinya musim hidup. Kita hidup di dunia punya musim dalam kehidupan kita. Nah, karena itu diambil dari Pengkhotbah 3. Mari kita buka Alkitab kita. Pengkhotbah 3 ayat 1. Ayat 1 sampai ayat yang ke-15 saja. Boleh kita bangkit berdiri, kita akan baca Alkitab ini dengan penuh rasa hormat dan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Bapak Ibu sudah ketemu, katakan amin. Amin ya. Ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu baca, dan sampai nanti ayat ke-15. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menatap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang dikerjakan pada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka ada yang lebih baik daripada segala suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Ayat 11 bersama-sama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang indah untuk kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kau melihat setiap anak-anak-Mu datang dengan hati yang haus, datang dengan hati yang lapar akan Engkau Tuhan. Berbicaralah kepada kami, biar firman-Mu mengenyangkan, memuaskan, memulihkan, menyembuhkan dan membangkitkan kami. Firman-Mu menjadi bagian kekal yang membawa kami kepada maksud-maksud dan rencana Tuhan. Berbicaralah Bapa, hamba-Mu penuh dengan kekurangan, hamba-Mu penuh dengan kelemahan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami yang siap mendengar firman Tuhan diberkati, diubahkan, dipulihkan, dan dibangkitkan. Yang rindu mendengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta buat kesempatannya. Terima kasih.
untuk kesempatan yang indah. Bapak Ibu, hari ini saya menyampaikan firman bukan sebagai anak atau sebagai cucu, tapi sebagai hamba Tuhan ya. Jadi mohon izin kita bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Nah, dalam pengkhotbah yang kita baca tadi, ya, saya memberi judul milestone atau musim hidup. Semua kita pasti mengalami apa yang tadi dibacakan. Ada waktu-waktu dalam hidup kita. Kita nggak bisa setel musim hidup kita. Kita nggak bisa bilang, Tuhan, aku mau musim dalam hidupku musim durian terus. Sehingga makan durian terus, bahaya juga kan. Tuhan, aku mau musim dalam hidupku senang terus, bahagia terus. Ya, tidak bisa juga. Karena apa? Karena musim hidup kita silih berganti. Kita tidak pernah bisa pilih, Tuhan, aku mau musim hidupku bahagia terus, tertawa terus. Ya. Dan kita juga tidak bisa menolak musim kita menangis, atau musim kita mengalami kesulitan, atau kita dibenci, atau kita dihakimi. Kita nggak bisa pilih. Makanya ada lagu pujian berkata apa? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin ya. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah janji akan selalu ada pelangi. Tapi ada waktu dalam hidup kita hujan, badai, mengamuk di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah bilang, Bibi Mama Keos, ikut aku. Nanti jalan yang Mama Keos lalui dalam hidup Mama Keos itu akan bertaburan bunga dan uang. Tuhan tidak pernah janji kalau kita ikut Tuhan semua orang akan baik sama kita, semua orang akan senang sama kita, sehingga hidup kita itu bahagia luar biasa. Tuhan tidak pernah janji kalau kita ikut Dia, jalan yang kita lalui dalam hidup kita itu seperti jalan tol, wus bebas hambatan. Tapi Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Amin. Kalau Tuhan yang menyertai kita, kesulitan apa yang kita nggak bisa lewati? Kalau Tuhan menyertai kita, gunung yang mana yang kita nggak bisa lewati? Kalau Tuhan menyertai kita, samudera mana yang kita nggak bisa seberangi? Yang percaya katakan amin. Amin. Ada masa dan waktu dalam hidup kita, senang, sedih, baik, buruk. Ya, memang jujur, saya juga kepingin ya dalam waktu dalam hidup saya itu bahagia, yang bagus-bagus, yang enak-enak, yang happy-happy. Seperti sekarang ini kan, ketemu tahu-tahu nongol, ya kan? Ada berkat Tuhan bisa ada di hadapan Bapak Ibu. Tapi ingat, kita nggak bisa kontrol waktu. Kita nggak bisa ubah atau tentukan musim hidup kita. Kadang kita kenapa stres? Karena kita berusaha mengontrol waktu. Bahkan kita sering sekali berusaha ngubah orang. Kita mau menjadi Tuhan. Makanya kita stres, bingung dengan hidup ini. Karena kita lupa, kita nggak bisa mengontrol. Kita selalu berusaha untuk mengejar kesenangan. Bagaimana caranya kita bahagia? Dan itu manusiawi. Bagaimana caranya kita semua tercukupkan, semua baik, semua indah. Itu yang kita selalu usahakan, selalu kejar. Tapi seberapa hebat pun kita berusaha untuk baik, seberapa hebat pun kita berusaha untuk rajin, pasti ada musim yang gak enak dalam hidup kita. Saya percaya semua jemaat Tuhan di tempat ini kepingin berbuat baik kepada orang. Tapi waktu mau berbuat baik, kok orang ini gak mau baik sama saya? Betul ya? Karena kita gak bisa ubah orang. Kita gak bisa ubah musim dalam hidup kita. Makanya kita sering sekali dalam hidup ini akan akhirnya menjadi apa? Letih, lesu, aku capek Pak Pendeta. Aku letih. Tapi dalam keletihan kita ada kabar baik. Kabar baiknya apa? Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan membuat musim dalam hidup kita. Satu hal yang Tuhan inginkan, satu hal yang ingin kita temukan dalam hidup kita,
bahwa hanya Tuhan yang membuat indah pada waktunya. Bahwa hanya Tuhan yang memberi kekekalan dalam hati kita. Raja Salomo punya segala sesuatu. Raja Salomo bisa beli apa saja, dia bisa beli. Dia adalah raja termasyhur, raja yang paling kuat, raja yang paling kaya. Tidak ada raja sesudah dan sebelum Salomo sehebat Salomo. Istrinya aja berapa? 1000. Kekayaannya luar biasa. Kepintarannya, dia bisa bahasa binatang. Dia punya kekuasaan. Jadi kalau yang dikejar manusia biasanya apa, Kila? Tahta, wanita, dan harta. Salomo punya itu. Sampai dari lahir sampai matinya Salomo punya itu. Kenapa sih manusia mengejar tahta, harta, wanita? Kenapa mengejar kesenangan? Karena kalau punya harta, semua akan menjadi kade-kade. Betul ya? Semua akan menjadi kade-kade. Yang gak kenal pun dibilang, itu anak aku itu, katanya. Padahal gak pernah dekat, gak pernah nyapa. Tapi kalau udah kaya, udah punya jabatan gitu ya, itu turangku itu keponakanku itu. Itulah manusia. Kenapa mengejar? Karena kita kepingin diterima, kepingin dihargai, kepingin diakui oleh orang. Orang mau kasih uang banyak, mau hambur-hamburkan uang kalau apa? Kalau dapat pengakuan, merasa diterima, merasa dihargai. Tapi kita lupa bahwa penerimaan manusia, penghargaan manusia hanya ketika ada maunya. Waktu nggak ada perlunya lagi, dia nggak mau baik sama kita, dia nggak mau menghargai kita. Itulah yang sering membuat kita letih, lesu, capek dalam hidup kita. Karena kita mengejar, menaruh penerimaan kita, menaruh penghargaan kita kepada siapa? Kepada manusia. Menaruh harga diri kita, menaruh penerimaan kita kepada uang kita, kepada harta kita yang sifatnya apa? Naik dan turun. Waktu kantong kita tebal, Kila, wow, kemana-mana pun tersenyum-senyum ya, Kila. Oh, saat disapa semua, oh Bibi, oh Kila, oh Bolang, kita sapa semua. Tapi waktu kantongnya tipis ya, orang ngomong-ngomong di saya ketawa-ketawa. Wah, kalau gini, aku ngecekap benih. Aku nggo cikurak kenai gitu ya. Jadi kita nggak tenang hidup kita. Tapi hari ini Bapak Ibu ada kabar baik. Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang terima kita apa adanya. Karena hanya Tuhan yang memberi harga yang termahal, yang terbaik dalam hidup kita. Karena siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah kita ini. Waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, waktu itu juga kita punya status yang baru. Statusnya apa? Anak-anak Allah. Kita ini diangkat sebagai anak-anak Allah. Kita ini punya identitas baru sebagai orang yang dibenarkan. Bukan manusia yang terima kita, tetapi Allah yang terima kita. Bukan manusia yang menghargai kita, tetapi Allah yang menghargai kita. Jadi harga diri Bapak Ibu seharga dengan apa? Bukan seharga dengan rumah, pakaian, jabatan, tapi seharga dengan darah Yesus. Bilang dulu sama samping kirinya, hargamu seharga dengan darah Yesus. Amin. Harga kita seharga dengan darah Yesus. Mahal. Tuhan tidak menebus kita dengan emas perak. Tuhan tidak menebus kita dengan barang yang fana. Tapi Dia menebus kita dengan darah yang mahal. Inilah kabar baik. Inilah kabar sukacita. Maka waktu kita ada dalam Kristus, kita diangkat sebagai anak-anaknya. Kita ini berharga. Kita ini diterima Tuhan. Kalau Tuhan terima kita, penerimaan siapa lagi yang kita harapkan di dunia ini? Kita akan menjadi orang yang berhenti mengemis penerimaan dan penghargaan dari orang lain. Waktu ada orang yang gak menghargai kita, saudara akan berkata, biarin kamu gak menghargai saya
saya sudah dihargai sama Tuhan, Allah pribadi yang paling tertinggi. Biarin kamu gak mengasihi saya sudah dikasihi oleh Tuhan. Kasih saya besar, kasih saya yang saya terima dari Tuhan lebih besar daripada pelanggaran saya. Itu yang membuat kita kuat, itu yang membuat kita sukacita, itu yang membuat kita mengalahkan kejahatan, mengalahkan segala pergumulan kita. Ya. Kita tidak mungkin bisa melewati hidup ini dengan hal-hal yang baik. Kita juga tidak mungkin bisa melewati hidup kita juga dengan hal-hal yang jelek terus, karena Tuhan berjanji menyertai kita. Ya. Artinya kalau kita disertai Tuhan, apa Bapak Ibu? Dia akan menopang kita, Dia akan memampukan kita, Dia akan membuat apa? Indah pada waktunya. Justru waktu kita mengalami musim hidup, kita sadar bahwa hidup ini tanpa Tuhan, kita ini hanya menjalani siklus kehidupan. Lahir, sekolah, dibesarkan mama kita, orang tua kita, punya istri, punya suami, punya anak, punya cucu, cari uang, kerja, punya anak, punya cucu, lalu apa? Mati. Hanya siklus kehidupan aja. Kalau kita hanya menjalani kehidupan seperti ini, apa bedanya kita dengan peliharaannya bulan ya? Bulan di rumah ya kan? Dikasih makan, diperhatikan tiap hari gitu ya. Akhirnya dipotong ya, untuk dipotong ya. Apa bedanya kita? Kita manusia. Makanya Salomo bilang gini, semua kehidupan di dunia ini usaha menjaring angin, sia-sia, kosong, hampa. Makanya orang yang hidup di luar Tuhan, tanpa hidup karena penerimaan, penghargaan, dan kasih Tuhan, ya kan hidupnya merasa hampa. Karena dalam diri kita ada satu rongga kosong yang gak bisa diisi oleh harta, gak bisa diisi oleh jabatan, gak bisa diisi oleh wanita atau pria. Yang hanya bisa mengisi siapa? Yang hanya bisa mengisi itu adalah Tuhan. Ya. Makanya ada lagu bilang apa? Pernahkah kau merasa? Iya Pak Pendeta. Nanti Pak Pendeta tolong nyanyi ya setelah khotbah ya. Hampa ya, hampa. Mungkin orang bilang hampa tanpamu gitu ya. Tapi udah bersama-sama pun berantem juga kan? Iya. Makanya di ayat 11 dikatakan, ayo kita baca sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Karena hanya di dalam Kristus kita menemukan keindahan. Hanya di dalam Kristus hidup kita tidak menjadi sia-sia. Hanya di dalam Kristus hidup kita menjadi orang yang penuh arti. Ya, Salomo sudah mengalami semua. Dia memiliki lebih dari apa yang kita miliki hari ini. Bahkan dari siapapun yang terhebat di dunia saat ini, tidak ada yang termasyhur Salomo. Ya, tapi Salomo berkata, semua sia-sia. Semua seperti usaha menjaring angin. Ya, nggak dapat apa-apa. Dia yang ke-14, pasal pertama ayat 14. Hanya Tuhan yang memberi kekekalan dalam hati manusia dan membuat indah pada waktunya. Hanya di dalam Kristus hidup kita tidak menjadi sia-sia. Hanya di dalam Kristus hidup kita menjadi penuh arti. Anak-anak muda, anak remaja mau hidupnya penuh arti? Harus hidup di dalam Tuhan. Tahu nggak kenapa hanya di dalam Yesus hidup kita penuh arti? Sebab hanya Tuhan Yesus, pribadi yang telah menang, pribadi yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Hanya Yesus yang menebus kita dari hidup kita yang panah. Hanya Yesus yang sanggup mengubah kita dari kutuk menjadi berkat. Hanya Yesus yang sanggup menebus kita dari lubang kubur dan kebinasaan. Tidak ada pribadi yang lain. Makanya ada satu pujian berkata,
bukan dengan barang panah. Kau menebus hidupku. Oleh apa, Bapak Ibu? Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati. Amin. Hidup untuk uang itu panah. Hidup untuk nama baik itu panah. Hidup untuk harta itu panah. Karena waktu kita lahir ke dunia, kita telanjang, kita nggak punya apa-apa. Dan waktu kita juga pulang nanti ke sorga, kita nggak bawa apa-apa. Karena kalau kita hidup untuk itu semua, maka sia-sialah hidup kita. Tapi kalau kita hidup untuk Tuhan, maka hidup kita di dunia yang sementara, hidup kita di dunia yang sesaat ini, tetapi hidupnya penuh arti. Karena di dalamnya punya nilai kekekalan. Puji Tuhan kalau hari ini Bapak Ibu punya nama baik. Puji Tuhan kalau hari ini Bapak Ibu punya harta, punya yang baik dalam hidup kita. Tapi fokus kita bukan untuk itu semua. Tapi ini semua hanya alat, hanya sarana, bukan tujuan. Ini hanya sebagai sarana. Karena di dalam Kristus kita sudah menerima harta terbaik. Dia sudah memberi kita identitas terbaik. Identitas apa? Identitas kita tadi apa? Anak-anak Allah. Identitas kita apa? Orang benar. Siapa di sini percaya dia adalah orang benar? Oh, berat Pak. Tadi pagi saya masih baru ngomel-ngomel gitu ya. Dengar baik ya. Kita benar bukan karena perbuatan kita, tapi kita benar karena perbuatan anaknya di dalam Yesus Kristus. Itu identitas kita. Kita bukan orang benar karena perbuatan kita, tetapi orang yang dibenar. Makanya kita yang ada dalam Kristus tidak pantas lagi hidup di dalam dosa. Kita di dalam Yesus, kita hanya pantas hidup dalam rencana Tuhan. Saudara yang sudah menyadari hidup saudara adalah orang yang dibenarkan, saudara layak diberkati, layak dikasihi, layak diterima, layak dihargai. Bukan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan. Makanya waktu kita menyadari akan kebenaran ini, kita tidak lagi akan menjadi orang yang mengemis penghargaan dari orang, mengemis perhatian dari orang. Capek loh. Capek enggak? Capek. Makanya frustasi. Tapi waktu saudara tahu kebenaran, biarin kamu enggak menghargai saya. Biarin kamu enggak memperhatikan saya. Saya sudah diperhatikan dan dikasihi Tuhan. Saudara menjadi orang yang benar. Gua makan apa? Banci bagah. Bibiah. Bibi mama ekel gitu. Bagi benkelakah lah hargaina, tapi tetap ya sukacita. Kain bandu rahasia na bibi. Kesempatan buat bibi untuk cerita siapa Yesus yang memberi kekuatan. Amin. Tapi kalau nggak dihargai, kita nggak hargai lagi dia, kita ngomong-ngomongin lagi. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Makanya orang Kristen banyak yang nggak punya kuasa. Makanya orang bilangnya, sering kita gereja reslang, kalau pernah gereja lah. Karena apa? Nggak ada bedanya. Tapi kalau saudara menjadi orang yang tahu status saudara, saudara punya kuasa. Hebat ya. Tetap sabar. Dia tetap damai sejahteranya, sukacitanya nggak terganggu gara-gara ada orang yang usil sama dia, yang gosipin dia. Saudara menjadi orang-orang percaya. Jemaat Gereja Baptis Cibubur, TPW, Namotrasi, orang-orangnya luar biasa. Karena ada Kristus di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Siapa yang buat kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi harga, memberi nilai, memberi identitas yang baru. Dia menebus kita bukan dengan barang yang panah, tetapi dengan darah yang mahal. Kalau dia tebus kita dengan barang yang panah, dengan emas perak, berarti nggak apa-apa kita hidup untuk emas dan perak. Tapi dia tebus kita dengan barang yang mahal, darah yang mahal, yaitu darah anak domba. Berarti mulai hari ini kita tidak perlu lagi untuk hidup untuk apa yang panah, tapi hidup untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, setuju kata amin. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita dibenarkan, mendapatkan identitas baru karena perbuatan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sehingga waktu saudara mengalami musim hidup yang baik,
saudara tidak lupa diri, menjadi sombong, saudara tidak menjadi orang yang aku makana, merasa lebih hebat atau merasa lebih berjasa dari orang lain. Tapi saudara bisa mengontrol diri saudara. Waktu saudara menerima sesuatu yang baik, saudara tetap memuliakan Tuhan. Amin. Tapi waktu kita mengalami yang buruk juga, musim yang buruk, kita tidak jadi lemah. Kenapa? Kita sadar bahwa kasih karunia Tuhan yang memampukan kita. Kalau Dia memberikan anaknya yang terbaik dari sorga, Dia berikan kepadaku. Kalau hari ini aku kekurangan, kalau hari ini aku menghadapi persoalan yang berat, masa sih Tuhan tinggalkan aku? Maka waktu kita mengalami yang buruk pun, yang gak baik pun, kita dimampukan untuk pikul salib. Sehingga waktu kita mengalami yang buruk pun, kita akan melihat Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Waktu kita mengalami sukacita, kita tidak menjadi lupa diri. Kita tidak menjadi orang yang sombong lalu menghakimi orang lain. Kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Karena kita sadar semua ini dari Tuhan, semua ini karena Tuhan, semua ini untuk Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang, ya coba kalau kita merasa lebih diberkati dari orang lain, lebih baik dari orang lain, cenderung apa? Menghakimi orang lain. Tapi waktu ingat semua ini karena anugerah Tuhan, semua ini hanya sarana saya untuk memuliakan Tuhan, maka hal kebaikan itu tidak membuat menjerumuskan kita. Mengapa kita suka menggosipkan? Karena kita lupa jati diri. Karena kita nggak mau orang lain itu kedengaran lebih hebat, lebih baik dari kita. Kenapa kita marah ketika orang tidak menghargai kita? Karena kita menaruh identitas kita kepada orang itu. Beberapa waktu yang lalu ada tukang parkir yang viral ya, berantem sama orang yang parkir gitu ya, berantem sampai pukul-pukulan gitu ya, viral di YouTube. Sebenarnya masalahnya apa? Bukan gara-gara tukang parkir tidak menghargai atau yang memarkirkan kurang menghargai. Masalahnya bukan itu. Masalahnya apa? Karena yang memarkirkan atau tukang parkir itu menaruh harga dirinya kepada sikap orang lain. Nah, dulu kalau Bibi Kisar itu marahin saya dulu kan, sering kau makan ubat iguana. Kita kalau frekuensinya sama seseorang, baru bisa berantem. Tapi kalau frekuensi kita lebih tinggi dari orang itu, nggak level kita berantem sama orang gitu. Kita menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Amin. Kalau tukang parkir itu menaruh identitasnya bukan penghargaan orang. Kalau atau yang memarkirkan itu menaruh identitasnya bukan kepada sikap orang, pasti dia nggak akan berantem. Pasti dia akan tidak berantem. Waktu orang musim dalam hidup kita, orang menghakimi kita. Waktu musim dalam hidup kita, orang baik sama kita, kita tidak jadi lupa diri. Kita tidak jadi kehilangan identitas kita. Kita menjadi orang yang bisa mengontrol diri kita. Karena kita sadar bahwa musim hidup ini memang harus kita lewati. Tapi kita percaya waktu kita melewatinya di dalam Tuhan, karena kita melewatinya musim hidup ini bukan untuk fokus untuk kesenangan kita, tetapi untuk kesenangan Tuhan. Kita percaya musim hidup ini juga Tuhan pakai untuk menjadi kesaksian. Musim hidup ini juga Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau ikut Tuhan kita karena hanya yang baik-baik saja, siapa yang nggak bisa ikut Tuhan? Betul nggak? Tapi waktu ada tantangan, ada musim hidup, ada doa kita belum dijawab Tuhan, ada pergumulan kita yang berat, suka duka kita lewati, tapi kita tetap setia kepada Tuhan, itu akan menjadi kesaksian. Waktu ada orang curhat sama kita mengenai pergumulannya, kita bisa cerita, aku juga dulu pernah. Waktu Bapak Ibu jatuh dalam dosa, waktu kita gagal, Tuhan juga pakai itu. Kalau kita apa? Serahkan di dalam Tuhan. Waktu ada orang cerita, kita bisa cerita. Sharing sama kita bisa cerita. Aku juga dulu pernah di posisimu, tapi aku merasakan kasih Tuhan. Itu yang mengubahku, itu yang membangkitkan aku. Jadi gak usah kita banding-bandingkan diri kita. Gak usah kita sedih gara-gara musim yang kita alami saat ini.
Karena ada waktu di mana musim terbaik dalam hidup kita, dan kita bisa melihat di sana Tuhan membuat indah pada waktunya. Amin. Ada waktu dan masa yang pasti kita lewati dalam hidup kita. Tetapi waktu kita lewati di luar Kristus, semua akan ujung-ujungnya letih dan lesu, semua akan menjadi sia-sia. Tapi kalau kita jalani dalam Kristus, ada lagu pujian berkata, semua baik, semua baik. Yuk. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Kalau kita ikuti, jalani musim dalam hidup kita untuk Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izin, jadi yang dipercayakan Tuhan itu bukan hanya berkat, tapi masalah pun Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Ada seorang berdoa, Tuhan, aku ini kan udah melayani Tuhan, berdoa, bahkan saya berdoa untuk orang lain, dan orang itu sembuh. Tapi kenapa saya sakit, Tuhan? Dia komplain sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Karena aku percaya kepadamu. Karena aku percaya kepadamu. Karena sudah terlalu banyak orang yang ikut Tuhan gara-gara apa? Doanya dijawab Tuhan. Gara-gara orang apa? Gara-gara orang baik sama dia. Tapi sedikit orang yang tetap ikut Tuhan walaupun doanya belum dijawab Tuhan. Sedikit orang meskipun belum mengalami mujizat dalam hidupnya, meskipun doanya belum dijawab Tuhan, sedikit sekali yang tetap mengikut Tuhan. Kalau hari ini ada bibi, bulang, bapak, kila, adik-adik, kok harus aku ya Tuhan yang mengalami ini? Kenapa harus aku yang memikul ini semua? Kan aku sudah begini, kan aku sudah begitu. Ingat, Tuhan percaya kepada kita. Dia ingin menunjukkan kemurnian iman, kesungguhan iman kita lewat musim yang kita lewati. Dia ingin menunjukkan ketulusan hati kita mengikut Tuhan. Kalau hanya baik-baik saja semua, dari mana sisi ketulusannya? Tapi gimana waktu nggak disukai, waktu berat hidup ini, waktu berat ekonomi, waktu berat musim hidup ini, doa kita belum dijawab, tapi kita tetap setia, tetap sukacita, tetap damai, tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan. Justru disitulah dunia akan melihat iman yang tulus, ikhlas, murni, kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Iman yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Waktu kita mengalami musim hidup kita, kita dimampukan oleh anugerahnya. Waktu kita mengalami musim, tadi di ayat yang 2 sampai yang ke-8 itu, ada banyak musim yang kita pasti akan kita lewati. Tapi musim senang atau musim baik, musim buruk atau musim jelek, musim indah atau musim seram, kalau kita jalani di dalam Tuhan, semua akan Tuhan buat indah pada waktunya. Tuhan akan memunculkan terangnya, Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Terakhir, kemarin saya baru mengalami musim yang baik ya, indah pada waktunya. Saya punya adik namanya Ucok, namanya sekarang Nelson ya. Dulu waktu kami ketemu terakhir di angkot, waktu zaman rusuh dulu ya, zaman Upeng, ketemu di angkot. Dari mana, Cok? Siapa ya? Aku nggak kenal, katanya. Karena waktu itu masa mencekam, mungkin dia takut identitasnya gitu ya. Kita udah nggak tahu, nggak pernah komunikasi, nggak pernah ketemu lagi berpuluh-puluh tahun. Tapi 5 tahun yang lalu kita sempat ketemu waktu mama nggak ada, dia datang, terus mulai bangun komunikasi ya. Dan kemarin dia menikah. Dan ketika dia menikah, kita banyak ketemu dengan keluarga segala macam. Ucok ini hidupnya udah berubah ya. Hidupnya ini taunya itu kerja ngumpulin duit, dia punya tanah di
di Pekanbaru untuk ditanami sawit. Artinya ada waktu seseorang itu diubah Tuhan. Karena di 2 tahun yang lalu mamanya meninggal, kebetulan saya ada di kampung. Di situ saya melayani dia, saya menginjili dia, lalu dia percaya Yesus, lalu mengubah agamanya jadi agama Kristen. Dan setelah 2 tahun kemudian dia ketemu jodohnya, anak Tuhan juga. Di situ banyak hal yang Tuhan ubahkan sampai hari ini, sampai kemarin dia menikah. Jadi kalau kita tahu musim hidup, kita tidak gampang untuk menghakimi orang. Kalau kita tahu musim hidup, kita tidak gampang berusaha mengubah orang lain. Bagian kita adalah menggunakan musim hidup ini untuk maksud tujuan Tuhan, kehendak Tuhan. Kita nggak bisa ubah orang. Yang kita bisa lakukan apa? Kita berdoa, kita menjadi saksi Tuhan, kita menyatakan kasih. Kalau kita menghakimi, kalau mencoba saya menghakimi, udah Cok, kau nggak lagi adekku, udah kita putus hubungan. Saya nggak pernah telepon dia, atau waktu dia telepon saya nggak mau dia ngangkat gitu ya. Apa yang terjadi? Dia nggak pernah kenal Kristus. Dia akan menjadi orang yang bajingan, orang yang hancur-hancuran. Siapa yang senang? Iblis yang senang. Tapi waktu kita tahu ada musim hidup, ini adalah waktunya kita menunjukkan kasih. Justru waktu itu ada kuasa Tuhan yang akan mengubahkan dia. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Banyak hal yang kami tidak mengerti dalam hidup kami, Tuhan. Sering sekali kami berusaha untuk mengubah waktu, mengontrol keadaan. Sering kami lupa akan identitas kami. Sering sekali kami kecewa, marah, karena ada sikap perbuatan, atau karena situasi yang kami alami. Biar hari ini jiwa kami, hati kami disadarkan bahwa hanya Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kami. Tuhan yang memegang kami. Tuhan yang menetapkan kami. Tuhan yang merencangkan yang terbaik dalam hidup kami. Sehingga musim hidup yang kami lalui saat ini Bapa, tidak membuat kami lupa diri, tidak membuat kami lemah, tidak membuat kami terperosok, tapi membuat kami selalu menatap kepada apa yang Tuhan kerjakan. Membuat kami selalu mensyukuri apa yang Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Bahwa harga diri kami, penerimaan kami, kasih kami sudah kami terima di dalam Kristus. Sehingga mulai hari ini Tuhan, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak pernah lagi mengemis apapun dari dunia ini Tuhan. Tapi kami menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan, menjadi orang-orang yang hidup untuk Tuhan, menang atas semua musim hidup. Ketika kami disakiti, kami menang mengalahkan itu semua dengan kasih-Mu. Ketika kami dikecewakan, kami menang tetap ada dalam sukacita damai sejahtera-Mu. Ketika kami diberkati, kami tidak menjadi lupa diri. Ketika orang-orang baik kepada kami, kami tidak juga lupa diri, karena kami sudah mengalami Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami Bapa. Dalam nama Yesus, firman-Mu menjadi bagian kekal dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merespon firman Tuhan hari ini. Ku ada sebagaimana ku ada.
saudara yang dikasihi Tuhan, biarkan Roh Kudus saat ini menyelidiki hati kita. Biarkan Roh Kudus saat ini menjamah hatimu, memberikan tempat yang terbaik untuk firman yang sudah disampaikan. Mari merespon firman Tuhan. Mungkin di waktu-waktu yang lalu seringkali kita sulit mensyukuri waktu-waktu yang ada. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita kecewa dengan musim yang harus kita lewati. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita mencoba menggunakan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita berusaha mengejar apa yang dikejar oleh orang-orang dunia ini. Kita menjadi letih, kita menjadi lesu. Hati kita menjadi hampa. Karena kita menggantungkan harga diri kita, nilai diri kita, penerimaan dan kasih kita dengan apa yang dikejar oleh dunia ini. Maukah hari ini saudara berkata dengan saya bahwa harga diri saya, penerimaan saya hanya di dalam Kristus. Di dalam Kristus aku menjadi anak Allah. Di dalam Kristus aku adalah orang-orang yang dibenarkan. Di dalam Kristus aku sudah mengalami berkat, kasih, mujizat terbesar dalam hidupku. Di dalam Kristus hidupku aman karena Tuhan sudah menyelesaikan persoalan terbesar dalam hidupku. Dalam Kristus jiwaku tenang karena Kristus menyediakan semua yang kuperlukan dalam kehidupanku. Haleluya Yesus. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Oh, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Serukan dengan iman, besar anugerah-Mu, melimpah bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Serukan dengan iman dan kesungguhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih. Amin. Oh, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, oleh anugerah-Mu kami hidup. Oleh anugerah-Mu hidup kami menggenapi setiap rencana-Mu Tuhan. Mulai hari ini Bapa,
firman-Mu termatrai dengan baik menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dalam hidup. Mulai hari ini musim hidup tidak pernah lagi merampas sukacita damai sejahtera kami. Musim hidup tidak pernah lagi mengambil, menggoyahkan kesetiaan dan kesungguhan kami kepadamu Bapa. Musim hidup membawa kami melihat rencana Tuhan yang terbaik, terindah, tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu hari ini yang menerima firman-Mu dilepaskan, dipulihkan, dibangkitkan, disembuhkan, dan diubahkan hingga hidup kami semakin hari seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, hamba-Mu Pak Pendeta David bersama keluarga, bersama jemaat di tempat ini Bapa, melimpah dalam kasih karunia Tuhan. Berkemenangan menjadi jemaat yang tampil beda, jemaat yang membawa keharuman, keindahan di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.